Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Untuk anak-anakku semuanya, selamat pagi, sobahul khair. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya, Ibu Linda, sebagai guru BK di SMA Trensen akan menjelaskan tentang apa sih narkoba itu dan bagaimana dampaknya ketika seseorang itu memakai narkoba dan apa saja sih macam-macamnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita mari berdoa dulu, membaca Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan ilmu manfaat lagi barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang narkoba. Adik-adik simak dengan baik dan benar ya. Jadi situasi di negara ini tuh sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita itu harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Nah, fakta permasalahan narkoba di Indonesia, jumlah populasi penyalahgunaan narkotika yang begitu tinggi mengakibatkan Indonesia menjadi negara sasaran peredaran gelap narkoba. Dari jumlah sensus di Indonesia itu per tahun 2020 dengan jumlah total 269,6 juta jiwa, itu terbagi dua. Yang pertama itu laki-lakinya jumlahnya 135,34 juta jiwa dan yang perempuan itu ada 134,27 juta jiwa. Nah, dari 269,6 juta jiwa itu ada 4 juta jiwa atau 2,8% prevalensi penyalahgunaan narkotika. Nah, usia populasinya itu ada dari usia 10 hingga 59 tahun. Ini usia-usia yang mana rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, dari 4 juta jiwa itu tadi, itu ada 1,6 juta jiwa yang mencoba-coba pakai, ada 1,4 juta yang memakai dengan teratur, ada juga 943.000 orang yang sudah kecanduan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya, kenapa sih remaja itu rentan banget terhadap narkoba? Yang pertama, ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang mungkin lingkungannya itu kurang mendukung atau kurang bagus, gitu ya. Dalam artian, dalam lingkungannya itu kita itu kurang bisa menentukan mana yang harus kita contoh, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi memang kita harus punya kontrol diri dalam suatu lingkungan itu. Kita harus punya kontrol mana yang harus kita contoh, mana yang harus kita tinggalkan. Ada juga dari faktor keluarga. Nah, ini kalau dari faktor keluarga itu biasanya dari keluarga yang broken home atau kurangnya keharmonisan antara orang tua dan anak. Yang ketiga itu ada faktor individu, yang mana individu tersebut tuh bisa jadi dia mengalami sebuah permasalahan yang tidak tuntas, akhirnya berujung dengan menemukan solusi lain, yakni dengan memakai narkoba. Seperti itu, awalnya mencoba-coba tapi nanti berujung dengan kecanduan. Jangan sampai ya seperti itu. Undang-undang
nomor 35 2009 tentang narkotika itu sudah jelas di dalam hukum negeri kita itu. Narkotika itu menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, contoh heroin, sabu, ekstasi, ganja, dan morfin. Nanti saya akan jelaskan apa sih heroin itu, sabu itu seperti apa. Gitu ya. Kalau psikotropika itu menyebabkan psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, contoh Lexotan, HP5, diazepam. Bahan-bahan adiktif bukan termasuk narkotika atau psikotropika, namun yang berpengaruh pada kerja otak, contohnya itu alkohol, inhalan, lem, dan rokok. Terus, apa sih Bu efek dari sabu-sabu itu? Dari sabu-sabu sendiri efeknya itu seperti kewaspadaannya itu meningkat, gairahnya itu overload atau senangnya itu senang yang berlebihan, susah tidur atau insomnia, bisa juga kehilangan nafsu makan. Kalau orang sudah pakai sabu itu efeknya seperti itu. Dan kalau misalkan seseorang itu pakai ganja, biasanya dia itu lebih ke kecemasan tinggi, panik, acuh tak acuh, motivasinya itu juga rendah, mudah murung, mudah tegang, mudah marah, sering menguap atau juga mengantuk. Itu menggunakan narkoba itu biasanya tanda-tandanya dia males belajar, males menjaga kebersihan, males dalam segala hal, gitu ya. Dan biasanya seseorang itu kalau sudah pakai narkoba itu dia mudah depresi maupun paranoid, ya. Kalau sudah paranoid itu sudah tingkat kecemasannya itu sudah tinggi seperti itu. Nah, kalau seseorang beda lagi dengan seseorang yang pakai ekstasi. Kalau ekstasi itu seseorang itu biasanya euforia gitu. Kalau sudah senang banget, gembira itu gembira banget, jadi berlebihan gitu loh. Terus nafsu makannya juga bisa hilang, mudah berkeringat, mual dan cemas, denyut jantungnya itu juga meningkat seperti itu. Terus seseorang kalau beda lagi dengan seseorang yang pakai heroin atau putau, dia itu gimana ya, menurun menurunnya gairah seksual. Ini buat seseorang yang sudah menikah, mandul. Nah, ini kan lebih bahaya lagi. Bagaimana sih mengenali penyalahgunaan narkotika itu? Biasanya orang-orang pengguna narkoba itu biasanya jalannya itu sempoyongan. Terus bicaranya itu pelo atau apatis gitu, terus juga mudah mengantuk. Nah, kebersihan dan kesehatannya pun juga tidak terawat. Biasanya kalau orang sudah kena narkoba itu biasanya dia itu kurang bisa merawat dirinya. Untuk merawat jiwanya aja, hatinya aja belum bisa, apalagi untuk merawat kesehatannya gitu loh, ya kan? Terus orang-orang yang biasanya menggunakan narkoba itu juga sering mengurungkan diri di kamar mandi, juga sering menghindar gitu loh, bertemu dengan orang lain. Kalau misalkan bukan teman sefrekuensinya dia, bukan teman sama-sama pengguna, biasanya dia kurang mau, apalagi orang yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang alim, biasanya kurang connect gitu loh, orang-orang yang seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu juga emosional plus agresif. Nah, kondisi akibat penyalahgunaan narkotika itu untuk adaptasi ke tubuh itu dibutuhkan dosis yang semakin meningkat untuk memperoleh efek yang diinginkan, gitu ya. Jadi seseorang kalau misalkan awalnya itu ya itu tadi seperti saya katakan tadi, awalnya dia mencoba-coba dengan narkoba aksis atau tingkat yang pertama, contoh seperti itu. Nantinya pasti dia pengen dosis yang lebih tinggi, akhirnya dia ngambil ke aksis yang nomor 2. Nah, orang-orang yang biasanya kecanduan itu dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit HIV, penyakit gangguan jiwa, TBC, hepatitis B atau hepatitis C, yaitu tadi ya HIV itu plus AIDS gitu. Terus ada juga suggestive craving, dorongan yang sangat kuat untuk memakai zat kembali meskipun sudah tidak lama tidak menggunakan. Nah,
Maka itu kenapa kalau orang sudah menggunakan narkoba itu biasanya dia itu sudah lama nggak menggunakan, sekalinya dia sudah, kecuali kalau dia sudah melakukan rehabilitasi. Biasanya kalau orang-orang sudah melakukan rehabilitasi itu pokoknya punya keinginan yang kuat, punya komitmen terhadap dirinya, insya Allah dia bisa gitu untuk meninggalkan narkoba. Terus lanjut. Nah, tempat-tempat yang rawan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba itu ada seperti di tempat warnet, di area biliar, di dangdutan, di karaokean, di rental PlayStation, biasanya seperti itu. Nah, itu kenapa kalian di sini di pesantren Tebu Ireng itu dilarang di warnet, itu salah satunya, yaitu itu sarana orang itu buat mengedarkan narkoba biasanya lewat tempat-tempat yang atau tempat-tempat yang ramai, tempat-tempat yang sepi juga bisa, tempat-tempat yang sekiranya untuk hiburan seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih agar kita itu bisa terhindar dari narkoba? Yang pertama itu kita harus selektif dalam memilih teman atau dalam pergaulan, gitu ya. Jadi bergaul dengan kawan-kawan yang sekiranya memiliki perilaku positif. Nah, yang kedua, hindari keluyuran malam. Keluyuran malam ini kenapa nggak diperbolehkan di pondok? Karena lebih banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Jadi kalau keluyuran malam itu lebih mengkhawatirkan, biasanya pengedar narkoba itu melakukan transaksinya itu cenderung pada malam hari, seperti itu. Yang ketiga, jadilah anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang selalu mengingatkan kita, kenapa kita itu harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau keburukan yang akan kita lakukan, pasti kita akan ingat lagi, wah kita nggak boleh nih melakukan ini, pasti nanti akan berikan dampak yang kurang bagus untuk keluargaku, seperti itu. Yang keempat, fokus pada hal yang positif. Nah, ini kalian kan setiap anak pasti punya cita-cita. Coba fokus pada cita-cita apa sih yang harus aku kejar untuk saat ini. Ingat masa depan, jangan pernah mencoba, karena itu akan sangat merusak dan merugikan dirinya kalian. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Semoga yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap terus semangat belajarnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.